Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 6 Agustus 2022, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kita baru saja mendengarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus berubah rupa di hadapan 3 muridnya, di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ia menampakkan kemuliaan keilahiannya kepada mereka. Peristiwa transfigurasi atau peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya ini yang kita rayakan pestanya hari ini menjadi penegasan dan jaminan kepada murid-muridnya yang sempat ragu, mana mungkin Yesus Mesias dari Allah menderita. Yesus yang harus menanggung derita adalah Yesus yang sama dengan yang saat itu menampakkan kemuliaan keilahiannya. Sehingga keilahiannya tak berkurang sedikit pun saat ia harus diludahi, dihina, dicambuk, disiksa, bahkan mati sekalipun. Ia tetap menang jaya atas kuasa maut dan kematian dengan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terberkati, bukankah hidup kita adalah sebuah campuran dari pengalaman puncak gunung dan pengalaman lembah? Dalam konteks kehidupan kita sendiri, pengalaman puncak gunung adalah saat di mana kita mengalami damai, bahagia, kemakmuran, ketenaran, kesuksesan, kesejahteraan fisik, hubungan relasi yang stabil dengan ragam macam kepuasan dan pencapaian-pencapaian kita. Saat mengalami puncak adalah saat seperti Petrus mengatakan kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Itu artinya bahwa Petrus dan para murid lainnya ini ingin mereka terus mengalami suasana kegembiraan itu. Pengalaman lembah adalah saat ketika kita mengalami sesuatu tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kita. Ketika kegagalan dan kehilangan menimpa kita,
ketika kita jatuh dan ditinggalkan, disalahpahami dan dikhianati oleh orang lain, ketika hubungan terancam putus, ketika mendengar kata besok membuat kita takut, ketika kesepian mengintai dan menguasai hidup kita, ketika kesedihan menguasai hidup kita, saat mengalaminya wajah kita kusam dan muram. Saudari-saudaraku yang terberkati, pada saat mengalami ragam macam bentuk penderitaan sebagai saat-saat terendah hidup kita tidak bisa melihat dengan jelas ada mawar indah yang masih kuncup di balik semak duri. Ya, yang ada hanya duka dan ratap kesedihan. Kendatipun kita tidak bisa melihat dengan jelas ada makna indah di balik peristiwa duka, ada kebahagiaan di balik derita, Tuhan Yesus ada dalam tiap peristiwa hidup kita karena Ia pernah mengalami semuanya itu untuk kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam peristiwa Yesus Kristus Putramu Tuhan, kami menampakkan kemuliaan-Nya. Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami mendengarkan suara Putra-Mu terkasih, menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.